Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul dalam pertemuan bulanan kita, yaitu P2K Dua. P2. Oke. Sebelum kita masuk ke acara pertemuan kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar pertemuan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, Ibu ya. Ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke acara kita pada hari ini, saya mau nanya nih sama ibu ya. Kira-kira ibu masih ingat tidak pada pertemuan bulan kemarin, Bu, tentang modul apa? Masih tentang kesehatan anak, tentang yang modul yang bulan kemarin tentang modul perlindungan. perlindungan anak, tentang modul perlindungan anak. Iya, betul sekali, Bu. Modul perlindungan anak itu tentang apa, Bu? Tentang menentukan teman anak siapa aja, Ya. gurunya di sekolah siapa aja, tentang jangan menyuruh anak untuk kerja sebelum di usianya dewasa. Iya, itu tentang penelantaran anak, Ibu ya. Nah, pada pas waktu pulang kemarin, Ibu langsung dipraktekkan, Ibu ya, di rumah ya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi di situ kemarin kita tentang penelantaran terhadap anak, Ibu ya. Nah, pada sebelum masuk ke acara, Bu, di sini saya ada yel-yel, Bu ya. Biar agar pertemuan kita ini lebih semangat lagi, ya. Nah, yelnya gini, Bu, saya tonton, Ibu ya. Kalau saya bilang anak PKH sehat dan cerdas, bisa, Bu ya. Nah, terus kalau saya bilang ibu KPM sejahtera dan mandiri, bisa nggak, Bu? Insya Allah bisa. Bisa ya. Kalau saya bilang anak PKH sehat dan cerdas ya. Jadi kalau saya bilang anak PKH sehat dan cerdas, terus kalau saya bilang ibu KPM mandiri dan sejahtera. Mandiri dan sejahtera. Bisa, Bu ya? Oke, bareng-bareng Ibu ya. Bareng-bareng. Anak KPM sehat dan cerdas. Kalau saya bilang terus kalau ibu KPM mandiri dan sejahtera. Coba kita bareng ya. Anak KPM sehat dan cerdas. Ibu KPM mandiri dan sejahtera. Oke, terima kasih buat tepuk tangan dulu, Ibu. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul yang kelima, yaitu kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia, Ibu. Apa tadi, Bu? Disabilitas, kesejahteraan disabilitas dan lansia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang disabilitas. Ibu tahu nggak apa sih disabilitas? Disabilitas itu orang tunanetra. Betul sekali, Bu ya. Ya, orang yang kayak Down syndrome. Orang yang cacat fisik, misalnya kecelakaan. Iya, betul sekali, Bu ya. Disabilitas itu adalah orang yang keterbatasan mental. Iya, betul sekali yang Ibu bilang tadi ya. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis disabilitas. Bisa dibantu baca ini nggak, Bu? Iya. Jadi disabilitasnya. Yang pertama disabilitas fisik. Iya, terus? Disabilitas mental atau hiperaktif. Terus? Disabilitas tunanetra. Iya, terus ini. Disabilitas terungu atau bicara. Terus di sini? Disabilitas Down syndrome. Nah, disabilitas fisik. Ibu tahu nggak disabilitas fisik gimana, Bu? Kalau disabilitas fisik itu misalnya orang kecelakaan, misalnya kakinya diamputasi kayak gitu, kecelakaan. Ya, betul sekali. Nah, di sini dijelaskan juga, disabilitas ini berhubungan dengan kerusakan atau kelainan pada tulang, sendi, otot, sistem saraf. Secara garis besar disabilitas terdiri atas disabilitas tubuh yang benar kata Ibu tadi, yang pas kecelakaan, ada yang patah kaki, patah tangan, yang betul sekali ya. Di sini kalau disabilitas mental, Bu? Disabilitas mental anaknya tuh kayak hiperaktif gitu. Kayaknya mau tahu apa aja mau dikerjain, yang pokoknya hiperaktif lah, anaknya aktif gitu. Betul sekali. Nah, kalau disabilitas netra, Bu? Netra itu orang buta. Iya, betul sekali. Kalau ini disabilitas rungu? Kalau rungu itu orang bisu, tuli, bisu. Iya, mengalami kerusakan alat dengan organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan pendengaran.
Nah, kalau disabilitas bicara Bu? Ya orang bisu. Yang bisa tadi ya? Iya, bicara. Yang mana saya tahu kehilangan kemampuan berbahasa. Nah, di situ ngaruh orang yang tidak bisa berbicara. Terus ada lagi yang namanya disabilitas intelektual atau Down syndrome. Itu tahu nggak tuh Down syndrome? Orang yang Down syndrome itu orang kayak dunianya sendiri kayak gitu. Anak yang kena Down syndrome itu biasanya anak itu kayak dunianya sendiri gitu. Kalau megang apa itu terus yang dimainin gitu. Dia nggak peduli dengan yang sekitarnya. Main HP gitu ya kayak gitu. Main HP aja. Dia nggak peduli dengan yang ada di sekitar dia. Gitu. Nah, disabilitas juga di sini walaupun dia cacat mental, cacat fisik, dia ini walaupun seandainya tidak bisa tangan, dia juga bisa menggunakan kakinya. Oke. Mungkin ada yang bisa kurang jelas mau ditanyakan lagi Bu? Kalau tunanetra itu kan dia kan buta, dia kan istilahnya meraba-raba. Kalau kita tanpa pengawasan kita, apa dia tuh bisa ngerjain semuanya, misalnya kalau ada yang keluarga kita itu misalnya ada yang itu tidak bisa gitu harus kita dampingi ya, terus. Jadi sebagai keluarga kita harus mendampingi dari kemana dia harus dampingi kalau bisa. Ada lagi Bu? Kalau Down syndrome tadi, Down syndrome itu kan anak itu kan seperti dunianya sendiri kayak gitu. Jadi nggak peduli dengan yang kiri dan kanan itu. Gimana kira-kira itu? Apa kita harus ibaratnya kita harus bawa dia ke dokter atau gimana tuh? Ya itu salah satu yang pertama ya, memang benar kata Ibu tadi kita harus bawa ke dokter, terapi seperti itu ya, terapi ya, itu harus dicek kesehatannya gimana. Itu harus kita terapi, kalau ada tempat terapi langsung ke terapi. Iya. Nah di sini kan tadi sudah dijelaskan semua Ibu-ibu ya tentang jenis. Bisa dibacakan lagi nggak Bu tentang jenis disabilitas tadi? Ya bisa. Disabilitas fisik. Coba contohnya Ibu. Contohnya yang orang yang kecelakaan tadi, dia patah kaki, misalnya dia bisa pakai tongkat. Terus? Disabilitas mental, hiperaktif. Contohnya anak ini nggak bisa diam, misalnya udah dibilangin jangan ini, tapi dia tetap aja lari sana, lari sini gitu. Itu hiperaktif Bu ya. Hiperaktif. Terus Bu disabilitas? Tunanetra, yaitu tadi orang buta tadi. Jadi harus ada pengawasan dari ya. Terus disabilitas rungu atau bicara itu orang bisu atau tuli. Terus Bu? Disabilitas intelektual atau Down syndrome. Ya, itu yang dunia sendiri tadi, ya, yang dunia sendiri. Iya. Ada lagi Bu kira-kira mau ditanyakan Bu? Disabilitas mental hiperaktif ini kira-kira gimana ya ngatasinnya itu? Kadang-kadang anak kita udah tegur ini gimana apa itu harus memang kita bawa terapi terus? Biasanya kan kata orang-orang harus diterapi atau gimana tuh? Iya, itu tuh kali Bu yang disabilitas mental tadi hiperaktif harus berapa ke dokter, psikoterapi dan sebagainya. Ada lagi Bu? Kalau tunarungu di sini tunarungu tidak bisa mendengar kan Bu? Iya, tidak mendengar dan bicara. Ya. Tuli dan bisu. Ada lagi tuh kalau tuna bicara. Tunarungu bicara itu kayak bisu gitu. Tidak bisa berbicara Bu. Ya. Mungkin sudah jelas kayak Bu ya sampai di sini. Tidak ada pertanyaan kan Bu? Tidak ada. Oke, mungkin sudah cukup jelas tentang jenis-jenis ada disabilitas fisik, mental, ada disabilitas netra, rungu, ada disabilitas bicara, disabilitas intelektual dan Down syndrome. Mungkin sudah jelas Ibu ya? Ya. Oke. Nah, tidak ada lagi pertanyaan Bu ya? Nah nanti pulang dari sini kita ketemu hari ini, jangan lupa nanti dipraktekkan di rumah Ibu ya, sama tetangga juga dijelaskan, mungkin menambah pengetahuan sama tetangganya Bu ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
saya mohon ampun. Nah, sebelum kita menutup acara ini, mari kita berdoa bersama Ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, bisa berguna bagi ibu-ibu semua ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih pada atas kalian ibu-ibu. Saya tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.